Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofyan dari Maxindo. Pemirsa, untuk saat ini saya akan memperkenalkan yaitu mesin untuk pemeras minyak ya. Jadi nama mesinnya adalah mesin pemeras minyak hidrolik dengan tipenya adalah MKS Hydro 10, di mana menggunakan yaitu listrik di 750 watt dengan kapasitas yang dihasilkan adalah 10 kilo per jam. Itu pun sesuai atau tergantung dari kecepatan si operator ya. Kenapa sih selalu dikaitkan dengan kecepatan operator? Karena ini sangat berpengaruh. Kalau misalkan tadi untuk 10 kilo per jam, tapi untuk prosesnya lambat, memasukkannya lambat, ya otomatis nggak akan mencapai juga seperti itu. Nah, di mesin ini hasilnya pun sangat maksimal ya. Dimana untuk cara pengoperasional pun mudah ya, mudah karena di sini sudah ada untuk seperti pompanya juga sudah ada ya, untuk wadah yang mau dipres juga sudah ada, pengaturannya juga sudah ada. Nah, saya akan bedah satu persatu yaitu untuk bagian-bagiannya dari mesin pemeras minyak hidrolik dengan tipenya adalah MKS Hydro 10-nya. Nah, untuk bahannya sendiri atau bodinya adalah sudah stainless full ya, artinya aman atau sudah food grade bila digunakan untuk kegunaan tadi untuk pengepresan untuk minyak seperti itu ya. Dan kebetulan nanti kita akan praktekkan juga untuk mesin ini menggunakan bahan yang sudah disediakan, yaitu jenisnya adalah kacang tanah yang sudah kita sangrai terlebih dahulu, dan juga untuk kacangnya sudah kita haluskan ya, seperti itu. Baik, sekarang akan saya informasikan untuk spesifikasinya secara detail fungsi dan fungsinya. Baik, saya akan mempraktekkan untuk cara awal untuk penggunaannya. Yang pertama adalah kita membuka untuk bagian dulu ya. Ini kita buka seperti ini. Kita buka, kita geser untuk tuasnya ke samping. Nah, ini untuk wadah nanti bahan yang akan kita peras ya. Selanjutnya yaitu kita masukkan yaitu lempengan besi. Nah, ingat ya. Ini di sini ada dua besi. Ada dua besi yang tebal dan yang tipis. Yang kita gunakan di paling bawah adalah besi yang tebal ya. Yang ini kita masukkan di paling bawah dulu. Oke. Setelah itu kita masukkan untuk kainnya di nomor 2. Oke, kita paskan. Selanjutnya kita masukkan yaitu untuk bahannya. Nah, bahan yang mau dipres itu kita masukkan di sini. Nanti kita akan gunakan adalah kacang ya. Kita akan masukkan untuk kacang-kacangnya. Setelah itu kita masukkan ke sini ya, seperti ini. Nah, anggap ini seperti ini ya. Nanti kita akan praktekkan juga. Langsung berikutnya adalah kain lagi. Dan yang paling atas adalah besi yang tadi lempengan yang kecil ya. Setelah itu baru ditutup. Seperti itu. Oke. Jadi ingat, pertama yang besi tebal, terus kain untuk yang bahan kantong bahan, terus kain lagi, terus besi. Oke, tahapannya seperti itu. Setelah itu nanti kita tutup. Nah, kita cabut dulu ya. Selesai itu kita geser, kita tutup. Nah, terus kita kencangkan. Oke, kita kencangkan. Sudah dirasa kencang. Selanjutnya yaitu pengaturan. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk panel. Panel di sini ada warna kuning, hijau dan merah. Untuk yang warna hijau ini adalah tombol standby. Artinya pada saat kita colokkan di listrik, dia akan otomatis standby, menyala. Nah, untuk yang warna kuning ini indikator dari yang tombol ini. Yang merah dari sini ya. Untuk pemutar ini kalau kita geser ke sana, ini adalah untuk pemompa dari hidroliknya. Nah, kalau untuk ini adalah kalau kita putar, ini sebagai suhu ya, pengatur untuk suhunya. Jadi suhu ini nanti bisa kita tampilkan di sini. Misalkan suhunya mau kita setting nanti di 50. Nanti bisa ya. Nanti pas praktek kita langsung akan nyalakan dengan indikator lampu dan juga cara penggunaannya.
Jadi nanti di tampilan di sini atas ini akan menyesuaikan untuk suhu ruangan atau suhu mesin yang ada pada saat dinyalakan. Yang di bawah adalah settingan waktu. Jadi pada saat suhunya misalkan di 50, berarti nanti setelah atas dan bawah sesuai baru bisa ya. Nah, karena dia ada heaternya juga ya. Suhu itu maksudnya heater, seperti itu. Nah, untuk bagian berikutnya ini adalah corong untuk bagian pemerasan. Jadi misalkan tadi kita akan menggunakan adalah kacang tanah. Nanti untuk hasilnya akan keluar dari sini. Seperti itu. Ini adalah untuk pompanya. Nah, di sini akan ada ini tampilan indikator di mana nanti untuk menentukan tingkat pompanya nanti berapa. Nah, selanjutnya di sini juga sudah ada untuk pengaturnya. Ya, ini ada tuas. Kita nanti idealnya adalah naiknya perlahan ya. Misalkan nanti kita setting 60, berarti dia akan naik ke 60. Setelah itu dia akan memompa. Ya. Nah, selanjutnya pada saat kita akan memasukkan bahan yang kedua. Nah, jadi pada saat pemasukan bahan kedua, ini kita tekan ke bawah, otomatis di bagian sini. Nah, bagian sini itu nanti harus kita bantu menggunakan tangan, kita dorong ke dalam. Seperti itu ya, pada saat penggunaan kedua. Karena nanti pada saat kita proses pertama, hidrolik ini akan naik. Ya, posisi akan naik. Dan pada saat proses kedua, dia harus kita turunkan ini, baru kita tekan pakai tangan saja, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih yang harus disiapkan sebelum menggunakan mesin? Harus mengisi olinya, pastikan sudah cukup dan tidak salah juga ya. Seperti itu, dan pastikan untuk connect ke kontak juga sudah siap juga ya. Seperti itu. Jadi pastikan mesin itu satu udah ada olinya, yang kedua untuk kesiapannya seperti bahan atau alat-alat yang lain itu sudah disiapkan. Nah, karena ini mesinnya berat, kalau rekomendasi atau saran dari saya adalah dia dibuat untuk posisi mati saja. Jadi tidak digeser-geser karena mesin ini sendiri beratnya di 240 kilo ya. Besar ya. Dia tidak perlu ada pergerakan, tapi dia memang bobotnya lumayan berat ya, di 240 kilo. Selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk cara penggunaan, yaitu mesin pemeras minyak hidrolik tipe MKS Hydro 10. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.